Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Maila Lira Fahira dengan NIM 2161329. Di sini saya dari kelas PKD-D. Sebelumnya, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang sebuah perbuatan mulia yang sangat dianjurkan dalam agama kita, yaitu sedekah. Sedekah merupakan tindakan memberikan sebagian dari apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita kepada orang lain yang membutuhkan. Ini adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dihargai dan penuh berkah dalam Islam. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami tentang sedekah. Yang pertama yaitu pentingnya sedekah. Sedekah merupakan cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya kepada kita. Sedekah dapat menghapus dosa, mengingatkan keberkahan, dan menjauh dari kefakiran. Kedua yaitu tipe sedekah. Ada beberapa jenis sedekah seperti zakat, infak, dan sedekah umum. Setiap bentuk sedekah memiliki nilai dan manfaat tersendiri. Yang ketiga yaitu sedekah rahasia. Sedekah rahasia dalam Islam memiliki makna yang penting dan penuh berkah. Ini merujuk pada tindakan memberi atau memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan tanpa mengungkapkan atau memamerkannya kepada orang lain. Makna sedekah rahasia dalam Islam mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, ikhlas, kehendak yang tulus. Sedekah rahasia menunjukkan bahwa niat seseorang dalam memberikan sedekah adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk membantu sesama yang membutuhkan, bukan untuk mencari pujian atau pengakuan dari manusia. Ini menegaskan prinsip ikhlas, yaitu niat yang murni. Yang kedua, penghindaran riya dan kesombongan. Dalam Islam, memamerkan kebaikan atau sedekah yang diberikan kepada orang lain dianggap merusak niat baik dan dapat menyebabkan kesombongan. Sedekah rahasia membantu individu menghindari perilaku riya dan kesombongan yang tidak dianjurkan dalam agama. Yang ketiga, menghormati martabat orang yang diberi. Sedekah rahasia juga melindungi martabat dan kehormatan penerima sedekah dengan tidak mempublikasikan tindakan kebaikan tersebut. Individu yang menerima buatan tidak akan merasa tersina dan bergantung kepada pemberi sedekah. Yang keempat, menghindari perbandingan. Dengan memberikan sedekah secara rahasia, individu tidak akan tergoda untuk membandingkan jumlah atau jenis sedekah mereka dengan orang lain. Ini membantu menjaga niat tulus dan menghindari persaingan yang tidak sehat. Yang kelima, mendatangkan berkah. Dalam Islam, sedekah rahasia dianggap lebih berkah daripada yang diberikan secara terbuka. Keyakinan ini didasarkan pada prinsip bahwa tindakan baik yang dilakukan secara diam-diam akan mendatangkan berkah dan pahala yang lebih besar dari Allah. Secara keseluruhan, sedekah rahasia dalam Islam mencerminkan nilai-nilai ketulusan, penghormatan, dan niat baik. Ini merupakan cara untuk menjalani amal kebaikan dengan rendah hati dan ikhlas, tanpa mencari pengakuan manusia, sehingga dapat mendekati diri kepada Allah dan mendatangkan berkah yang lebih besar dalam kehidupan. Yang keempat yaitu tipe-tipenya. Terdapat penerimaan sedekah. Sedekah yang bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pilihlah penerima sedekah dengan bijak, tetapi jangan lupa juga untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kelima yaitu keberkahan dalam Islam. Konsep keberkahan, berkah adalah sesuatu yang sangat penting dan memiliki banyak aspek. Keberkahan merujuk pada anugerah dan kelimpahan yang diberikan oleh Allah kepada individu atau keluarga yang menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut merupakan beberapa aspek penting tentang keberkahan dalam Islam. Yang pertama yaitu keberkahan dalam rezeki. Salah satu aspek utama dari keberkahan adalah rezeki atau rezeki. Keberkahan rezeki berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelimpahan dan kecukupan dalam urusan keuangan dan materi kepada individu atau keluarga yang hidup dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang percaya bahwa dengan menjalani kehidupan
kehidupan yang benar, Allah akan meningkatkan rezeki mereka. Yang kedua yaitu keberkahan dalam waktu. Waktu yang dihabiskan dalam ibadah, berbuat baik, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam dianggap lebih berkah. Orang yang menggunakan waktu dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka dan sesama dianggap mendapatkan berkah waktu mereka. Keberkahan dalam keluarga. Keberkahan juga berlaku untuk keluarga yang hidup dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan yang etis dan mematuhi ajaran Islam. Diharapkan mendapatkan berkah dalam hubungan keluarga mereka. Yang keempat yaitu keberkahan dalam tindakan. Tindakan yang dilakukan dengan niat baik seperti sedekah, berbagi dengan orang yang kurang mampu, dan berbuat baik terhadap sesama dianggap tindakan yang mendatangkan keberkahan. Keberkahan dalam doa. Berdoa juga dianggap sebagai cara untuk mencari keberkahan. Orang muslim meyakinkan bahwa doa yang tulus dapat membawa berkah dalam hidup mereka. Keberkahan dalam Islam adalah konsep yang berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Niat baik dan berbuat baik pada sesama. Orang muslim meyakinkan bahwa dengan mengikuti ajaran-ajaran agama mereka dan hidup dengan integritas, mereka dapat mencapai keberkahan dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Yang keenam yaitu sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Sedekah dalam kehidupan sehari-hari merupakan tindakan memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ini merupakan salah satu konsep penting dalam Islam. Sedekah tidak selalu harus berupa uang. Kita juga bisa memberikan waktu, makanan, bantuan, atau bahkan senyuman kepada orang yang membutuhkan. Itu merupakan salah satu bentuk keberkahan. Praktik sedekah ini bisa membantu orang lain yang kurang beruntung dan juga mendatangkan berkah bagi yang memberi sedekah. Ini adalah cara sederhana untuk memberikan kebaikan sehari-hari dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Adapun sedekah yaitu sedekah subuh bisa menjadi amalan yang mudah dilakukan namun memiliki pahala yang besar. Kita bisa memulai dengan memberikan sedekah sekecil apapun karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan berlipat-lipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam menjalankan amalan baik ini dan senantiasa memberikan pahala yang besar kepada kita semua yang menjalankan suatu sedekah. Sedekah dalam Islam tidak hanya tentang memberikan uang, tetapi juga tentang memberikan waktu, keterampilan, nasihat, atau bahkan senyuman. Selama tindakan tersebut dilakukan dengan niat yang tulus, itu adalah sedekah. Baik, saudara-saudari, sedekah disimpulkan bahwa sedekah merupakan dapat membantu sama dan mengalami keberkahan dalam hidup kita. Marilah kita aktif dalam beramal sedekah karena dengan memberi kita akan menerima lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.